Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Yunanda dengan NIM 22042251. Di sini saya akan membacakan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Yaitu yang pertama ada memahami sistem informasi manajemen basis data. Yang pertama ada Database Management System atau DBMS, manajemen bank data. Database Management System atau DBMS manajemen bank data adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dapat mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Keunggulan dari DBMS adalah yang pertama untuk meningkatkan presentasi kesiapan data, yang kedua ada mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, yang ketiga ada mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, yang keempat ada mengurangi penyimpanan data yang rangkap, yang kelima ada data dapat dipakai oleh lebih banyak orang, selanjutnya ada mengatur integrasi sehingga data dapat diatur dengan benar, lalu ada mempermudah pemrograman karena DBMS menjadi lebih fleksibel, selanjutnya yaitu keteraturan data membuat data bank lebih aman. Adapun bentuk dan elemen data DBMS yaitu ada 3 elemen dasar dari sebuah database, yaitu pemakaian data yang terdiri dari operator, programmer, database administrator. Yang kedua ada elemen isi data. Elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Elemen yang ketiga ada elemen penyimpanan yang membutuhkan tempat yang disebut memori. Hierarchical database yaitu hierarchical database biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki atau tree pula. Jadi, dasar hierarchical database ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Yang kedua ada network database. Network database dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topologi mesh sehingga membutuhkan bentuk network database. Lalu ada relational database. Relational database adalah bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Oleh karena itu, relational database digunakan pada lokal saja. Yang kedua ada administrator database atau DBA. Administrator database atau DBA melakukan pekerjaan sebagai mendefinisikan dan merawat isi data, mencari keselarasan bila terjadi konflik, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur dan standar database, membuat database tersedia dan siap pakai, membantu pemakai dalam pakaian database, merawat integritas data, mengawasi operasi dan menganalisis hasil kerja, mencatat dan menyimpan peristiwa yang berhubungan dengan database, meningkatkan efisiensi kerja operasional baik dari segi pemakai maupun dari segi database itu sendiri. Pekerjaan DBA dapat ditonjolkan melalui beberapa berikut. Yang pertama ada yaitu mendefinisikan dan merawat isi data, yaitu memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data. Lalu ada mencari keselarasan bila terjadi konflik. Selanjutnya mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur dan standar database. Standar untuk desain dan pemakaian harus didefinisikan, diberitahukan, dimonitor maupun direvisi. Yang keempat ada membuat database tersedia dan siap pakai. Aplikasi dan peralatan pemakaian bagi pemakai maupun programmer harus disediakan pula. Selanjutnya ada inteligensi buatan. Artificial Intelligence atau AI atau inteligensi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya, komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Pengertian dan pengembangan inteligensi buatan yaitu kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teorikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan atau knowledge representation. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian teorema, pemecahan problema umum, persepsi, dan pemahaman bahasa ilmiah.
Bentuk-bentuk dari kecerdasan buatan yaitu ada sistem visual. Sistem visual ini berhubungan dengan ilmu fisika optik, berhubungan dengan teknologi grafik komputer, digunakan untuk membedakan dan mengenali barang-barang atau material. Biasanya sistem ini digabungkan fungsinya dengan sistem robot. Yang kedua ada sistem suara, yaitu berhubungan dengan voice recognizer atau alat pengenal suara, dan voice synthesizer yang berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital, digunakan untuk berinteraksi dengan bahasa manusia. Yang keempat, selang bahasa, aksen, robot suara, dan lain sebagainya adalah bahan pembicaraan yang hangat pada sistem ini. Lalu ada sistem robotika, berhubungan dengan ilmu fisika mekanika, digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ciri yang penting dalam kategori AI adalah adanya bermacam-macam fungsi dalam sistem robotika tersebut dan adanya kemampuan untuk pemrograman kembali. Penggunaan yang sering ditonjolkan adalah menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.